Pemilihan presiden baru akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Namun sejumlah nama sudah mulai berputar dalam bursa calon presiden. Diperkirakan ada 4 poros koalisi pemilu presiden yang akan bersaing. Sebagian mengandalkan dukungan parpol, sedang yang lain meroket karena faktor popularitas. Lalu siapakah yang akan unggul? Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka telah mendeklarasikan akan berkoalisi menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Untuk siapa calon presiden yang akan diusung, Prabowo Subianto telah menegaskan akan maju sebagai calon presiden 2024. Namun Muhaimin Iskandar menyebut saat ini dirinya dan Prabowo masih menjadi capres. Butuh masukan partai lain untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan nantinya. Selain itu, koalisi yang juga sudah mendaftar sebagai partai politik adalah Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (P3), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketiganya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Ketiganya mengaku solid dan sepakat untuk mengusung politik kebangsaan dan siap mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Hingga saat ini, KIB belum juga memutuskan siapa calon presiden yang akan diusungnya. Sementara itu Partai Nasdem, Demokrat, PKS, dan PDIP hingga saat ini belum mendeklarasikan diri untuk berkoalisi. Lembaga survei Poltreking Indonesia memprediksi ada skenario 4 poros koalisi selain KIB dan koalisi Gerindra PKB. Skenario dari Poltreking menyebut koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS diprediksi membentuk poros ketiga yang akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara itu, PDI Perjuangan menjadi poros terakhir yang akan maju mencalonkan Puan Maharani. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda memaparkan bahwa faktor elektabilitas masih dominan jelang Pesta Demokrasi 2024. Yang paling kecil adalah 4 poros. 4 poros itu paling kecil. Yang paling realistis, yang paling mungkin saat ini realitasnya di 3 poros atau tripolar. Tapi beberapa kekuatan politik partai itu kecenderungannya pengen 2 poros. Kalau berdasarkan data survei kan ada 3 capres 2 digit kan yang stabil, tidak terlalu jauh, kompetitif, yaitu Ganjar, Prabowo, Anies. 3 orang ini kuat. Saya tidak menyimpulkan meskipun Ganjar unggul tipis, tapi kompetitif. Ini kompetitif sekali. Nah karena itu orang seperti Puan, orang-orang memiliki tiket partai itu harus bergandengan dengan figur yang memiliki elektabilitas yang prospektif. Dari deretan nama-nama capres-cawapres yang dipasangkan dalam 4 poros itu, hasil sementara Poltreking menunjukkan Ganjar Pranowo berada pada posisi tertinggi dengan perolehan 26,6%. Disusul Prabowo Subianto 19,7% dan Anies Baswedan 17,7%. Tim TV One mengabarkan.